Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompoknya. Saya sendiri Umul Hafiza dengan NIM 21029129. Ada Mailinda Hadisti dengan NIM 21029160. Ada Iva Nurfitria dengan NIM 21029156 dan ada Nabila Zafira dengan NIM 21029168. Pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang yang pertama nilai harapan, yang kedua momen, yang ketiga fungsi pembangkit momen, dan yang keempat produk momen. Adapun materi pertama yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang nilai harapan yang akan saya sendiri jelaskan. Oke, nilai harapan atau ekspektasi. Definisinya, misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi peluang adalah Fx, nilai harapan dari peubah acak X yang dinotasikan dengan EX adalah, atau E ini melambangkan ekspektasi, yaitu EX sama dengan terdapat dua kejadian, sigma X dari perkalian X kali Fx jika X peubah acak diskrit, dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X kali Fx dx jika X peubah acak kontinu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ruang sampel dengan melakukan sebuah percobaan dengan menggulirkan satu buah dadu yang seimbang. Setiap sisi mata dadu muncul akan mempunyai peluang sebesar 1/6. Jika dilakukan berulang-ulang, maka akan muncul untuk setiap mata dadu akan sama dengan peluang sebesar 1/6. Sehingga rata-rata munculnya sisi mata dadu bernilai 1 kali 1/6 ditambah 2 kali 1/6 sampai seterusnya hingga 6 kali 1/6 sehingga memperoleh nilainya 21/6. Jika peubah acak X menyatakan kejadian munculnya sisi mata dadu, maka dapat kita katakan bahwa X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu munculnya sisi mata dadu dengan nilai peluangnya masing-masing adalah 1/6. Rata-rata dari jumlah sisi dadu yang muncul tersebut merupakan rata-rata terboboti yang kita sebut dengan nilai harapan atau ekspektasi. Langsung saja kita masuk kepada contoh dari nilai harapan atau ekspektasi ini. Untuk contoh pertama, jika diketahui peubah acak X dengan fungsi masa peluangnya adalah Fx-nya terdapat dua kejadian, yaitu kejadian pertama 1/4 kombinasi 2 dari X untuk X sama dengan 0, 1, 2 dan akan bernilai 0 untuk X lainnya. Nah, di sini pertanyaannya tentukan nilai harapan bagi peubah acak X. Nah, penyelesaiannya karena diketahui fungsi massa, pada soal diketahui fungsi massa peluang, berarti peubah acaknya adalah peubah acak diskrit, sehingga nilai harapannya adalah ekspektasi atau EX sama dengan sigma, kita masukkan nilai X yang diketahui pada soal yaitu 0 sampai 2, kita kalikan dengan Fx yang diketahui yaitu X kali 1/4 kali kombinasi 2 dari X, lalu kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan, berarti hasilnya 0 kali 1/4 kombinasi 2 dari 0 ditambah 1 kali 1/4 kombinasi 2 dari 1 ditambah 2 kali 1/4 dikali kombinasi 2 dari 2. Sehingga hasil yang diperoleh untuk soal nomor 1 ini adalah 1. Kita lanjut kepada contoh soal 2. Yang mana diketahui fungsi padat peluang peubah acak X adalah Fx-nya yaitu X tambah 2/18 untuk X lebih atau sama dari negatif 2 dan X kecil atau sama dari 4. Lalu akan bernilai 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya di sini tentukan nilai harapan bagi peubah acak X. Karena pada soal yang diketahui itu adalah fungsi padat peluang peubah acak X, maka peubahnya adalah peubah acak kontinu, yang mana bentuknya menjadi EX sama dengan
integral negatif tak hingga sampai tak hingga x kali fx dx. Kita masukkan nilai rentang x-nya, yaitu tadi x-nya besar sama dari negatif 2, kecil sama dari 4. Lalu kita masukkan nilai fx-nya, yaitu x tambah 2 per 18 dx. Lalu kita keluarkan nilai 1 per 18-nya agar kita mudah untuk melakukan operasinya. Lalu kita substitusikan nilai 4 dan negatif 2 ke dalam persamaan, sehingga bentuknya menjadi 1 per 18 dikali 24 ditambah 12. Maka hasilnya adalah 2. Maka ekspektasi untuk memperoleh jawaban nomor 2 ini adalah jawabannya 2. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3, yang mana dalam suatu permainan seseorang mendapatkan Rp5 bila muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar. Jika 3 uang mata logam digulirkan 1 kali, orang tersebut akan membayar Rp3 bila muncul 1 sisi angka atau 2 sisi angka. Di sini kemungkinannya ada 8, yaitu angka semuanya. Ada 2 angka 1 gambar, 3 kemungkinan. Ada 1 angka 2 gambar, 3 kemungkinan juga, dan ada semuanya gambar 1 kemungkinan. Di sini x-nya itu munculnya sisi angka. Nah, kita masukkan pada tabel. Jika x-nya 0, di sini jika tidak ada sisi gambar, maka peluang yang mungkin yaitu 1/8. Jika terdapat 1 sisi gambar, maka peluangnya 3/8. Jika terdapat 2 sisi gambar, itu peluangnya juga 3/8. Dan jika semuanya sisi gambar, peluangnya 1/8. Maka nilai EX-nya di sini tadi dijelaskan bahwa jika seseorang mendapatkan sisi angka semuanya atau sisi gambar semuanya, maka akan memperoleh Rp5. Sedangkan peluang dari semua sisi angka dan semua sisi gambar itu sama-sama 1/8. Maka nilai Rp5-nya itu dikalikan dengan 1/8 ditambah 1/8. Lalu seseorang tersebut akan membayar Rp3. Kita misalkan di sini dengan negatif 3. Jika orang tersebut mendapatkan 1 sisi angka, di sini peluang dari 1 sisi angka itu adalah 3/8. Lalu 2 sisi angka juga 3/8. Maka untuk negatif 3 itu kita kalikan dengan 3/8 ditambah 3/8. Maka setelah dioperasikan mendapatkan nilai negatif 1. Maka kesimpulan yang kita peroleh untuk menjawab jawaban dari soal nomor 3 ini, seseorang itu akan kalah atau membayar negatif 1. Oke, kita lanjut. Maka teorema pertama dari nilai harapan atau ekspektasi ini, jika X merupakan peubah acak dengan fungsi peluang adalah Fx, nilai harapan dari fungsi peubah acak Gx yang dinotasikan dengan EGX adalah EGX sama dengan sigma X Gx kali Fx jika X peubah acak diskrit, dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari perkalian Gx kali Fx dx jika X peubah acak kontinu. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang keempat. Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang. Jika nilai X-nya 0, Fx-nya 1/3. Jika X-nya 1, Fx-nya setengah. Jika X-nya 2, Fx-nya 0. Dan jika X-nya 3, Fx-nya 1/6. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai harapan Y sama dengan X kurang 1 dikuadratkan. Kita substitusikan terlebih dahulu di nilai Y yang diketahui. E sama dengan X kurang 1 dikuadratkan sama dengan sigma X Gx. Gx-nya yaitu X kurang 1 dikalikan dengan Fx. Fx-nya belum diketahui, maka kita substitusikan nilai X yang diketahui, yaitu 0 kurang 1 dikuadratkan kali F0, ditambah 1 kurang 1 pangkat 2, dikali F1 ditambah 2 kurang 1 kuadrat dikali F2, ditambah 3 kurang 1 kuadrat dikali F3. Nah, di sini 0 dikurang 1 itu 1. Nilai F0 diketahui pada tabel yaitu 1/3, kita masukkan nilai 1/3, ditambah
1 kurang 1 dikuadratkan yaitu 0 dikali nilai F1 pada tabel yaitu setengah, kita kalikan dengan setengah, ditambah 2 kurang 1 kuadrat yaitu 1, sedangkan nilai F2 pada tabel yaitu 0, berarti 1 dikali 0 ditambah 3 kurang 1 dikuadratkan berarti 2 pangkat 2 yaitu 4, sedangkan nilai F3 yaitu 1/6. Maka kita peroleh nilai ekspektasi Y yaitu 1. Oke, kita masuk kepada contoh soal yang kelima. Misalkan X peubah acak dengan fungsi padat peluangnya. Nah, di sini karena fungsi padat peluang, maka fungsinya yaitu continue, yaitu fx sama dengan x pangkat 2/3 untuk x lebih dari negatif 1 dan kurang dari 2. Nah, jika bernilai 0 untuk x lainnya. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai harapan gx sama dengan 2x kurang 1. Nah, kita memakai integral karena dia continue, berarti kita substitusikan nilai gx-nya E 2x kurang 1 sama dengan integral dari, nah di sini kan diketahui nilai x-nya itu besar dari negatif 1 dan kecil dari 2, maka kita substitusikan menjadi integral dari negatif 1 sampai 2 gx fx dx. Nah, di sini gx-nya tadi 2x kurang 1, sedangkan nilai fx-nya yaitu x kuadrat per 3. Maka kita substitusikan kepada persamaannya, maka hasilnya menjadi integral negatif 1 sampai 2, 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2/3 dx. Nah, setelah kita integralkan, kita peroleh hasilnya yaitu 9/6, bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Nah, dari contoh soal ini kita peroleh juga teorema yang kedua, yaitu jika X dan Y dua peubah acak dengan fungsi peluang gabungan adalah fxy, maka nilai harapan dari peubah acak gxy adalah E gxy sama dengan sigma X sigma Y gxy fxy jika X dan Y peubah acak diskrit, dan integral lipat 2 dari gx, y, fx, y, dx, dy jika x dan y peubah acak kontinu. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang ke-6. Diketahui bahwa peubah acak x dan y mempunyai fungsi massa peluang gabungan yaitu di sini fxy dengan nilai x-nya 2 dan 4, sedangkan nilai y-nya 1, 3, 5. Maka dari sini kita peroleh nilai gx-nya 0,4, 0,6, dan 1, dan nilai hy-nya 0,25, 0,5, dan 0,25. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai E, X tambah Y. Nah, karena dia fungsi massa peluang, maka dia fungsi diskrit, maka E, X tambah Y sama dengan sigma X, sigma Y, gx, y, fx, y. Kita substitusikan nilai X dan Y yang diketahui pada tabel, lalu kita masukkan nilai Y terlebih dahulu, lalu kita masukkan nilai X, sehingga setelah kita operasikan maka diperoleh untuk E, X tambah Y-nya itu yaitu 6,2. Oke, kita next ke contoh soal yang ke-7. Hitunglah E, X per Y untuk fungsi padat peluang berikut. Nah, di sini kan padat peluang berarti dia berbentuk kontinu, berarti fx, y sama dengan x dikalikan dengan 1 tambah 3y kuadrat per 4 untuk x besar dari 0, kecil dari 2, dan y besar dari 0, kecil dari 1. Nah, akan bernilai 0 untuk x, y lainnya. Penyelesaiannya E, X per Y sama dengan integral lipat 2 dari gx, y, fx, y, dx, dy. Nah, di sini untuk yang x-nya kita masukkan 0 sampai 2, untuk yang y-nya kita masukkan 0 sampai 1. Nah, kita integralkan terlebih dahulu yang terhadap x-nya, berarti nantinya kita dapatkan integral 0 sampai 1 x, y tambah 3y pangkat 3/4, di mana kita substitusikan nilai 2 dan 0 sesuai dengan nilai X yang diketahui pada soal terhadap dy. Setelah diperoleh hasilnya, maka kita integralkan juga terhadap y,
kita substitusikan nilai Y yang diketahui pada soal itu, yaitu 1 dan 0, sama dengan setengah dikali setengah tambah 3/4 dikurang 0, hasilnya 5/8. Oke, kita next. Untuk contoh soal yang ke-8, berdasarkan contoh soal yang kelima tadi, yaitu fungsi padat peluangnya adalah fx sama dengan x pangkat 2/3 untuk x besar dari negatif 1 kecil dari 2. Nah, akan bernilai 0 untuk x lainnya. Nah, hitunglah nilai harapan gx sama dengan 2x kurang 1. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat nilai harapan, maka nilai E 2x kurang 1 sama dengan, kita bisa memisahkan antara 2x dengan 1-nya, berarti E 2x dikurang E 1. Sama dengan nilai 2-nya kita keluarkan, berarti 2E X dikurang 1. Lalu 2-nya tetap, berarti integralnya kita masukkan nilai X yang diketahui pada soal, berarti integral negatif 1 sampai 2 dari X kali Fx dx dikurang dengan 1, maka sama dengan 2 integral dari negatif 1 sampai 2x, nilai fx-nya sudah diketahui pada soal, yaitu x pangkat 2/3 dikali dx dikurang 1. Kita substitusikan nilai x yang diketahui setelah kita integralkan, maka kita peroleh hasilnya 2 dikali 15/12 dikurang 1, sama dengan 15 dikurang 6/6, sama dengan 9/6 disederhanakan sama dengan 3/2. Di sini jawabannya sama dengan jawaban pada contoh soal yang nomor 5 tadi. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang nilai harapan atau ekspektasi. Selanjutnya materi tentang momen yang akan dijelaskan oleh Melinda Hadisti. Kepada Melinda Hadisti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai momen. Di sini, nilai harapan yang memegang peranan penting dalam statistika, salah satu di antaranya adalah momen dari suatu peubah acak. Kita masuk ke dalam definisi pertama. Di sini, misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi peluang Fx. Momen ke K dari peubah acak X yang dinotasikan dengan mu aksen K adalah nilai harapan dari mu pangkat K. Sehingga bisa kita tuliskan dengan mu aksen K sama dengan ekspektasi mu pangkat K sama dengan sigma X, di mana perkalian X pangkat K dikali Fx itu untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2 jika X peubah acak diskrit. Selanjutnya yang kedua yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat K dikali dengan Fx dx untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya jika X peubah acak kontinu. Next. Nah, berdasarkan definisi di atas, untuk K sama dengan 1, yaitu momen pertama adalah nilai harapan bagi peubah acak X yang merupakan rata-rata atau rataan dari peubah acak X yang dinotasikan dengan mu, sehingga mu sama dengan mu aksen 1. Di mana definisinya yaitu misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi peluang Fx, momen pusat ke K dari peubah acak X yang dinotasikan dengan mu K adalah nilai harapan dari X dikurang mu dipangkatkan dengan K, sehingga bisa kita tuliskan dengan mu K sama dengan E X dikurang mu dipangkatkan dengan K sama dengan sigma X, X dikurang mu pangkat K dikali Fx untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2 jika X peubah acak diskrit. Nah, jika integral negatif tak hingga sampai tak hingga, X dikurang mu dipangkatkan dengan K dikali dengan Fx dx untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2 jika peubah acak kontinu. Kita masuk ke dalam teorema pertama yang mana agar memudahkan kita untuk membantu perhitungan nantinya. Nah, yang pertama teorema 1, di mana sigma kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurang mu kuadrat. Di sini
sigma kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurang mu kuadrat itu dapat dituliskan dengan variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan X dikuadratkan. Jadi di sini dapat kita tuliskan dengan variansi X sama dengan dikurang mu dikuadratkan. Maaf, dikurang X dikurang dikali X dikurang mu dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat dikurang 2 mu X ditambah mu kuadrat. Didapatkan nanti hasilnya yaitu dikali dengan X kuadrat dikurang dengan dikali X dikuadratkan. Kita masuk ke dalam teorema kedua, yang mana isinya berbunyi, jika X mempunyai variansi sigma kuadrat, maka variansi AX ditambah B sama dengan A kuadrat dikali dengan sigma kuadrat, di mana A dan B itu konstan. Nah, kita buktikan. Di sini kita tuliskan yang pertama yaitu variansi AX ditambah B sama dengan dikali dengan AX ditambah B dikuadratkan dikurang dengan dikali AX ditambah B dikuadratkan. Akan sama dengan A kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2AB dikali X ditambah B dikurang AX plus B kita kuadratkan. Nanti akan didapatkan hasilnya yaitu A kuadrat variansi X. Nah, A kuadrat variansi X ini akan sama dengan A kuadrat dikali dengan sigma kuadrat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai teorema dan definisi tadi, kita masuk ke dalam contoh soal pertama. Di sini, ada soal diketahui peubah acak X dengan fungsi massa peluangnya sebagai berikut. Fx sama dengan, di sini terdapat 4 kejadian. Yang pertama, 0,1 untuk X-nya sama dengan 0,4. Yang kedua, 0,2 untuk X-nya sama dengan 3. Yang ketiga, 0,3 untuk X-nya 1,2 dan 0 untuk X lainnya. Di sini pertanyaannya yaitu yang pertama, A, momen pertama dari X, yang B, momen kedua dari X, yang ketiga variansi X, dan yang D, variansi 2X ditambah dengan 5. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Yang pertama ditanyakan mengenai momen pertama dari X. Momen pertama dari X ini dapat kita tuliskan dengan mu sama dengan mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X. Di sini kita tuliskan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 4, X dikali Fx sama dengan 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,2 ditambah 4 dikali 0,1 didapatkan hasilnya 1,9. Jadi momen pertamanya adalah 1,9. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang B, di mana ditanyakan momen kedua dari X. Momen kedua dari X ini bisa kita tuliskan dengan mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X kuadrat. Di sini kita tuliskan lagi, sigma X sama dengan 0 sampai dengan 4, X kuadrat dikalikan dengan Fx. Di sini satu sama seperti yang pertama tadi, hanya bedanya ketika kita yang tadi tidak dikuadratkan dan yang ini kita kuadratkan, dan didapatkanlah hasilnya 4,9. Jadi momen kedua dari X adalah 4,9. Kita lanjut ke yang C, di mana yang C ditanya itu variansi X. Variansi X dapat kita tuliskan dengan, dapat kita cari dengan rumus dikali X kuadrat dikurang dikali X kuadrat. Ini adalah momen kedua dari X dikurang momen pertama dari X. Tadi kita dapatkan bahwasannya momen keduanya adalah 4,9. Jadi 4,9 dikurang momen pertamanya 1,9, jadi dikurang 1,9 dikuadratkan. Didapatkanlah hasilnya 1,29. Yang terakhir ditanyakan variansi 2X ditambah 5. Dengan menggunakan teorema, maka kita bisa mendapatkan variansi 2X tambah 5 ini sama dengan 2 dikuadratkan variansi X sama dengan 4 dikali 1,29. Kita dapatkan hasilnya 5,16.
Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua dan ketiga. Soal kedua, hitunglah rata-rata dan variansi peubah acak X bila X mempunyai fungsi padat peluang. Sini fx-nya memiliki dua kejadian di mana yang pertama yaitu 2 dikali X dikurang 1 untuk X kecil dari 1, kecil dari 2 dan besar dari 1, 0 untuk X lainnya. Yang ketiga, hitunglah variansi X bila X menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia yang terdiri dari 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Kita selesaikan soal yang kedua tadi diminta untuk menghitung rata-rata dan variansi peubah acaknya. Kita cari terlebih dahulu rata-rata peubah acak X. Adalah EX sama dengan mu sama dengan integral 1 sampai 2 X dikali fx dx. Di sini kita masukkan 2 integral 1 sampai 2 X dikali dengan X dikurang 1 dx. Kita integralkan, didapatkanlah hasilnya 5/3. Selanjutnya kita cari variansi peubah acak X, di mana variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Di sini akan kita cari EX kuadratnya, sama dengan 2 dikali 2 kali integral 1 sampai 2 X kuadrat dikali X dikurang 1 dx. Kita integralkan seperti tadi, dan kita dapatkan hasilnya 17/6. Maka variansi X-nya kita kurangkan 17/6 dikurang dengan 5/3 kita kuadratkan, dan didapatkan hasilnya 1/18. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 3 ini, untuk menjawab persoalan ini perlu dibentuk fungsi peluang dari peubah acak X banyak panitia 3, jumlah anggota yang ada 7. Maka fungsi peluangnya itu adalah fx sama dengan kombinasi 4 dari X dikali dengan kombinasi 3 dari 3 dikurang X per kombinasi 7 dari 3, di mana untuk X-nya 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Pertama-tama kita cari dulu F0, F1, F2, dan F3-nya. F0 didapatkan hasilnya 1/35, F1 12/35, F2 18/35, dan F3 4/35. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu ekspektasi X-nya. Ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, X dikali Fx sama dengan 0 dikali 1/3, kita kalikan dengan F0, F1, F2, F3 yang telah diketahui tadi. Nah, didapatkan hasilnya 12/7. Selanjutnya kita cari ekspektasi X kuadrat. Di mana sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, X kuadrat dikali dengan Fx. Di sini kita kuadratkan 0, 1, 2, dan 3-nya. Di sini didapatkan hasilnya 120/35. Kita sederhanakan, didapatkan hasilnya 24/7. Maka tadi sudah kita tuliskan yang pertama bahwasanya rumus dari variansi X adalah X kuadrat dikurang dengan EX dikuadratkan. Maka kita kurangkan. EX kuadratnya adalah 24/7. Kita kurangkan dengan 12/7 kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya 24/49. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda Hadisti. Selanjutnya, materi tentang fungsi pembangkit momen akan dijelaskan oleh Iva Nurfitria. Kepada Iva Nurfitria dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi pembangkit momen. Next. Definisinya yaitu fungsi pembangkit momen dari peubah acak X dengan fungsi peluang Fx didefinisikan sebagai MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX sama dengan, di sini ada dua kejadian, yaitu yang pertama sigma X E pangkat TX dikali Fx untuk X peubah acak diskrit, kemudian yang kedua
integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali Fx dikali dx untuk X peubah acak kontinu. Next. Contoh 4 yaitu diketahui peubah acak X dengan fungsi massa fungsi massa peluangnya adalah Fx. Di sini ada dua kejadian, yaitu yang pertama setengah pangkat X tambah 1 untuk X sama dengan 0, 1, 0, 1, 2 sampai seterusnya. Yang kedua yaitu 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi pembangkit momen bagi peubah acak. Penyelesaiannya yaitu MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX sama dengan sigma X E pangkat TX dikali Fx sama dengan sigma X-nya sama dengan 0 sampai tak hingga ETX dikali setengah pangkat X tambah 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu setengah sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat T per 2 pangkat X. Digunakan jumlah tak hingga dari deret geometri sama dengan setengah dalam kurung 1 per 1 dikurang dalam kurung E pangkat T per 2 untuk T kurang dari ln 2. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 1 per 2 dikurang E pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Next. Selanjutnya yaitu pada teorema 3, jika MXT merupakan fungsi pembangkit momen bagi peubah acak X, D pangkat R per DT pangkat R, MXT, dan T-nya sama dengan 0, ekspektasi X pangkat R. Kita buktikan, yaitu digunakan peubah acak X kontinu. Maka MXT sama dengan E ekspektasi E T pangkat TX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali Fx dikali dx. Kemudian D pangkat R per DT pangkat R, MXT, T-nya sama dengan 0, sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R, E pangkat 0 dikali X dikali Fx dikali dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R dikali Fx dikali dx, maka kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan ekspektasi X pangkat R. Nah, dari pembuktian ini dapat disimpulkan bahwa turunan pertama dari fungsi pembangkit momen adalah nilai harapan atau rata-rata bagi peubah acak X. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal agar lebih memahami teorema 3 tadi. Contoh 5 yaitu tentukanlah rata-rata dari variansi dari peubah acak X dengan fungsi massa peluangnya adalah Fx. Di sini ada dua kejadian, setengah pangkat X tambah 1 untuk X sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Kejadian 2-nya yaitu 0 untuk X lainnya. Nah, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, penyelesaiannya yaitu MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX sama dengan sigma X E pangkat TX dikali Fx. Kita masukkan nilainya tadi, sigma X-nya sama dengan 0 sampai tak hingga dikali ETX dikali setengah pangkat X tambah 1. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu setengah sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat TX per 2 pangkat X sama dengan kita dapatkan hasilnya setengah sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat E dalam kurung E pangkat T per 2 pangkat X digunakan jumlah tak hingga dari deret geometri sama dengan setengah dalam kurung setengah per 1 kurang dalam kurung E pangkat 2 per 2 untuk T kurang dari ln 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1 per 2 dikurang E pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Maka ekspektasi X sama dengan D pangkat 2 per DT pangkat 2 per DT pangkat
pangkat 2, per DT pangkat 2, MXT, T-nya sama dengan 0, E pangkat T per 2 dikurang 2E pangkat T dalam kurung pangkat 2, T sama dengan 0 sama dengan 1, ekspektasi X pangkat 2. Selanjutnya ekspektasi X pangkat 2-nya yaitu D pangkat 2 per DT pangkat 2, MXT, T-nya sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi E pangkat T dalam kurung 2 kurang E pangkat T pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 kurang E pangkat T dikali negatif E pangkat T dikali E pangkat T per dalam kurung 2 dikurang E pangkat T pangkat 4. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3. Variansi X sama dengan ekspektasi X pangkat 2 dikurang ekspektasi X dalam kurung X pangkat 2. Maka kita dapatkan tadi untuk yang ekspektasi dalam kurung X pangkat 2 yaitu kan 3. Kalau untuk yang ekspektasi X-nya itu kan 1. Jadi 3 kurang 2 yaitu 1. Nah, maka diperoleh rata-rata adalah 1 dan variansinya adalah 2. Selanjutnya teorema 4. Jika ada teorema 4, jika A dan B adalah konstanta, maka yang pertama yaitu MX tambah AT sama dengan ekspektasi E pangkat X dalam kurung X tambah A kali T sama dengan E pangkat AT dikali MX kali T. Yang kedua yaitu MBX T sama dengan ekspektasi E pangkat dalam kurung BX kali T sama dengan MX dalam kurung BT. Nah, yang ketiga yaitu MX tambah A per B kali T sama dengan dalam kurung dalam kurung X tambah A per B, kemudian sama dengan pangkat A per B kali T dikali MX T per B. Kemudian selanjutnya yaitu pada contoh ke-6, diketahui peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen adalah MXT sama dengan 1 per 1 kurang T pangkat 2. Tentukanlah fungsi pembangkit momen peubah acak. Nah, untuk yang A-nya yaitu Y sama dengan X tambah 3, yang B-nya Z sama dengan 2X, dan yang C-nya yaitu W sama dengan X tambah 5 per 4. Kita selesaikan yang pertama yaitu MYT sama dengan, tadi kan kita ketahui kalau Y-nya yaitu X tambah 3, maka kita masukkan, artinya M X tambah 3 T sama dengan E pangkat 3T dikali MX kali T sama dengan E pangkat 3T dikali 1 per 1 kurang T pangkat 2 sama dengan E 3T pangkat 3T dikurang per 1 dikurang T pangkat 2. Kemudian selanjutnya yang B yaitu MZT, kita masukkan nilainya yaitu M2XT MX2T sama dengan 1 per 1 dikurang dalam kurung 2T pangkat 2. Kemudian selanjutnya yang C, MWT sama dengan MX tambah 5 per 4T sama dengan E pangkat 5 per 4T dikali MX T per 4 sama dengan E pangkat 5 per 4T dikali 1 per 1 dikurang T per 2 pangkat 2. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 16E pangkat 5 per 4T per 16 dikurang T pangkat 2. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ifah. Selanjutnya, materi mengenai produk momen akan dijelaskan oleh Nabila Zafirah. Kepada Nabila Zafirah dipersilakan.
Bill, ini mute ya, Bill? Bill, Nabila mute. Udah dengar ya? Udah. Bentar. Berarti ngulang ya. Halo, ada dengar guys? Sudah. Ya. Oke. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang produk momen. Definisi pertama, misalkan X dan Y dua pembaca dengan fungsi gabungannya adalah Fx Y. Produk momen ke R dan ke S dari pembaca X dan Y dinotasikan dengan mu aksen Rs. Didefinisikan sebagai mu aksen Rs, sigma X, sigma Y, X pangkat R, Y pangkat S, Fx Y, untuk X dan Y pembaca diskrit, dan integral lipat 2X pangkat R, Y pangkat S, Fx Y, Dx, dy untuk X dan Y pembaca kontinu. Untuk R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan untuk S 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan definisi di atas, tampak bahwa mu aksen 1,0 sama dengan ekspektasi X ditulis dengan mu X dan mu aksen 0,1 sama dengan mu Y. Nah, definisi kedua, misalkan X dan Y dua perubahan acak dengan fungsi peluang gabungan adalah F, Y. Produk momen pusat ke R dan ke S dari perubahan acak dan Y yang dinosikan dengan mu Rs didefinisikan sebagai mu Rs sama dengan ekspektasi X kurang mu X di pangkat R, Y dikurang mu X di pangkat S, di mana didapat sigma X sigma Y, X kurang mu X pangkat R Y dikurang mu Y pangkat S dikali Fx Y untuk X dan Y pembaca diskrit, dan integral lipat 2 X kurang mu X pangkat R dikali Y kurang mu Y per mu Y pangkat S dikali Fx dikali dx dy untuk X dan Y pembaca kontinu. Untuk R sama dengan 0, 1, 2 tak terhingga, dan S 0, 1, 2 dan tak hingga. Selanjutnya definisi yang ketiga, mu 1,1 disebut kovariansi dari X dan Y dan dinyatakan sebagai X, Y atau X ke Y atau C, X, Y untuk R 0, 1, 2, 3 tak hingga dan S 0, 1, 2 tak hingga. Teorema 1, kovariansi X, Y sama dengan ekspektasi X, Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Buktinya cof X, Y sama dengan mu 1,1 dengan R dan S sama dengan 1. Sama dengan ekspektasi X kurang mu X di pangkat R, Y dikurang mu Y di pangkat S sama dengan E, X kurang mu X pangkat 1, Y
kurang mu Y pangkat 1, di mana didapatkan E X Y dikurang ekspektasi X Y kurang X dikali mu Y dikurang Y dikali mu X ditambah mu X dikali mu X dikali mu Y sama dengan ekspektasi X Y dikurang ekspektasi X dikali mu Y dikurang ekspektasi Y dikali mu X ditambah mu X mu Y sama dengan ekspektasi X Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y dikurang ekspektasi Y dikali ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikali ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X Y dikurang ekspektasi X dikali X Y. Nah, kita masuk teorema 2. Di mana teorema 2 ini berbunyi jika X dan Y dua perubahan acak bebas, maka ekspektasi X Y sama dengan EX dikali EY dan kovarian XY sama dengan 0. Buktinya, misalkan X dan Y perubahan acak diskrit yang saling bebas dengan fungsi massa peluang gabungan adalah Fx fungsi massa peluang marginal bagi perubahan acak X adalah Gx, dan fungsi massa peluang marginal Y adalah Hy. Maka, ekspektasi Xy sama dengan sigma X sigma Y, Xy Fx Y sama dengan sigma Xy Gx Hy. Mana didapat sigma X Gx sigma Y kali Hy sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Karena ekspektasi XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y, maka kovariansi XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, contoh 1, diketahui perubahan acak X dan Y dengan nilai fungsi massa. Peluang gabungan adalah sebagai berikut. Nah, terdapat pada tabel dengan Fxy dengan nilai Y-nya itu 1,3 dan X-nya 2,4. Maka didapat Gx-nya itu 0,4 dengan X2. Habis itu Hy-nya didapat 0,25. Tentukanlah kovariansi XY. Nah, penyelesaian dari data tabel yang ada, maka penyelesaiannya ekspektasi X sama dengan 2 dikali 0,4 ditambah 4 dikali 0,6 sama dengan 3,2. Ekspektasi Y sama dengan 1 dikali 0,25 ditambah 3 kali 0,5 ditambah 5 kali 0,25 sama dengan 3. Ekspektasi XY sama dengan 2 dikali 1 dikali 0,1 ditambah 2 kali 3 dikali 0,2 ditambah 2 kali 5 dikali 0,5 ditambah 4 kali 1 dikali 0,15 ditambah 4 dikali 3 dikali 0,3 ditambah 4 kali 5 dikali 0,15 sama dengan 9,6. Maka kovariansi XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y sama dengan 9,6 dikurang 3,2 dikali 3 sama dengan 0. Contoh 2, tentukanlah kovarian dari perubahan acak X dan Y yang fungsi padat peluangnya adalah Fxy, mana 2 untuk X besar dari 0, Y besar dari 0, dan X tambah Y kecil dari 0. Kecil dari 1. Dan 0 untuk X, Y lainnya. Nah, untuk soal ini penyelesaiannya, ekspektasi X sama dengan integral lipat 2 dikali X dy dx sama dengan seperti mencari integral biasanya, maka akan didapatkan ekspektasi X itu 1/3. Nah, selanjutnya ekspektasi Y, di mana integral lipat 2 kali Y dy dx. Nah, substitusikan nilai masing-masing dan kerjakan seperti mencari integral seperti biasanya, maka akan didapat ekspektasi Y itu sama dengan 1/3. Nah, ekspektasi XY sama dengan integral lipat 2 kali XY dy
dx, di mana untuk mencari itu substitusikan dan cari seperti mencari integral biasanya, maka akan didapat ekspektasi XY itu sama dengan 1/12, sehingga kovarian dari XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y, sama dengan 1/12 dikurang 1/3 dikali 1/3. Maka didapat hasilnya yaitu minus 1/36. Nah, kita masuk ke teorema ketiga, di mana teorema ketiga ini berbunyi, jika X1, X2, X sampai Xn ada peubah acak, dan Y sama dengan sigma I sama dengan 1, AI, XI dengan A1, A2, hingga AN, konstanta, maka didapat 1. Ekspektasi Y sama dengan sigma I sama dengan 1, AI, ekspektasi XI. 2. Varian Y sama dengan sigma I sama dengan 1, AI, A2I varian XI tambah 2 sigma I kecil dari J sigma AI kali AJ dikali kovarian XI XY. Maka dibuktikan bahwa XY itu dibuktikan XY, ekspektasi Y sama dengan ekspektasi sigma I sama dengan 1, AI XI sama dengan sigma I sama 1, AI ekspektasi XI. Selanjutnya, pembuktian kedua yaitu varian Y, di mana sama dengan ekspektasi Y kurang ekspektasi Y dikuadratkan, sama dengan sigma I sama dengan 1, AI XI dikurang I sama dengan 1, AI ekspektasi XI dikuadratkan. Maka akan didapat nanti hasil akhirnya yaitu sigma I sama dengan 1, AI 2 varian XI ditambah 2 sigma I kecil J AI kali AJ kovarian XI, XJ. Akibatnya, jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak yang saling bebas dan Y1 sama dengan sigma I sama dengan 1 AI XI, maka varian Y sama dengan sigma I sama dengan 1 AI A2I varian XI. Selanjutnya teorema 4, jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak, Y1 sama dengan sigma I sama dengan 1 AI XI dan Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 BI XI dengan AI A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai BN konstan. Maka kovarian dari Y1, Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 AI dikali BI varian XI ditambah sigma 1 kecil dari J sigma AI dikali B ditambah AJ dikali BI dikali koefisien XI XJ. Akibatnya, jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah acak yang saling bebas dan Y1 sama dengan sigma I sama dengan 1 AI XI dan Y2 sigma I sama dengan 1 BI XI dengan A1, A2 sampai AN, B1, B2 sampai BN konstan, maka kovarian Y1, Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 AI dikali BI varian XI. Selanjutnya, ada contoh soal 3, di mana diketahui peubah acak X, Y, dan Z dengan X, mu X sama dengan 3, mu Y sama dengan 5, mu Z sama dengan 2, beta X2 sama dengan 8, beta Y2 sama dengan 12, dan beta Z2 sama dengan 18. Kovarian XY-nya sama dengan 1, kovarian XZ-nya sama dengan min 3, dan kovarian YZ sama dengan 2. Bila U sama dengan X tambah 4, U sama dengan X tambah 4Y ditambah 2Z, dan V sama dengan 3X dikurang Y dikurang Z, tentukanlah kovarian UV. Nah, penyelesaian dari soal ini,
yaitu A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 2, B1 sama dengan 3, B2 sama dengan min 1, B3 sama dengan min 1. Kovarian U, V, yaitu kovarian X tambah 4Y ditambah 2Z, 3X dikurang Y dikurang Z. Sama dengan 1 dikali 3 varian X ditambah 4 kali min 1 varian Y ditambah 2 dikali min 1 varian Z ditambah 1 kurang dikali min 1 ditambah 4 dikali 3 kovarian XY ditambah 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 3 kovaransi XZ ditambah 4 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 1 kovarian YZ. Dan didapat hasil akhirnya yaitu min 76. Oke, definisi selanjutnya. Misalkan f(x)y merupakan fungsi padat peluang bersyarat dari perubahan acak X. Jika diberikan Y sama dengan Y, ekspektasi nilai harapan bersyarat dari perubahan acak UX jika diberikan Y sama dengan Y kecil adalah ekspektasi UXY sama dengan sigma X U X f(x)y jika X perubahan acak diskrit. Habis itu integral dari min tahingga sampai tahingga UX f(x)y dx jika X berubah acak kontinu. Baik, kita masuk ke contoh 4. Kita masuk ke contoh 4. Diketahui perubahan acak X dan Y dengan fungsi padat peluang gabungannya adalah ada 3 kejadian di sini, yaitu f(x)y sama dengan E pangkat min X tambah Y untuk X besar dari 0, Y besar dari 0, habis itu 0 untuk X, Y lainnya. Dan ditanyakan di sini yaitu hitunglah E, X, Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, fungsi padat marginal bagi perubahan acak Y adalah HY sama dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga f(x)y dx sama dengan kita substitusikan nilai, maka kita dapatkan hasil akhirnya itu E pangkat min Y. Dengan demikian, fungsi peluang marginal perubahan acak X adalah HY sama dengan pangkat min Y untuk Y besar dari 0 dan 0 untuk Y lainnya. Untuk f(x)y sama dengan f(x)y per HY sama dengan E pangkat min X tambah Y per E pangkat min Y sama dengan E pangkat min E, dan fx1 sama dengan kalau fx di mana Y-nya sama dengan 1, maka didapatkan produknya itu E pangkat min X untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka ekspektasi X Y kurang Y sama dengan 1, X Y sama dengan 1 sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X f(x)y dx sama dengan seperti mencari integral biasanya, kita masukkan nilainya dan nilai akhirnya yaitu kita dapatkan 1. Sekian materi dari saya tentang produk momen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Zafira. Sekian presentasi materi mengenai nilai harapan, momen, fungsi pembangkit momen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.